hasil razia kami menemukan sebanyak 47 orang di TKP ya. Kemudian kami lakukan tes urin 47 orang tersebut dan ternyata 31 orang positif menggunakan narkotika golongan 1 jenis ganja, sedangkan yang 16 negatif tidak kami bawa ke kantor. Kemudian dari 31 orang yang dinyatakan positif di data ternyata 20 orang adalah mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, terdiri dari 14 orang masih kuliah ya, rata-rata di atas semester 4. Kemudian 6 orang merupakan alumni, sedangkan 11 orang adalah masyarakat biasa. Kemudian dari hasil penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti ganja sebanyak yang sudah siap pakai ada 118 paket kecil. Ini kira-kira kurang 1,8 gram kan. Kemudian ada paket besar, dimana kalau di total tes, kemudian kalau tes di total semuanya barang bukti yang ada sebanyak 508,6 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsaro Islamiyati dengan NPM 1911080304, kelas H semester 5, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan mengenai studi kasus anak dan remaja dengan tema narkoba. Yang pertama yaitu mengenai definisi narkoba. Narkoba atau narkotika juga dapat diartikan sebagai zat atau obat bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Yang kedua yaitu pemicu remaja menggunakan narkoba. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan dari teman sebaya merupakan faktor resiko tertinggi penyalahgunaan narkoba pada remaja. Ikut teman atau agar diterima di pergaulan dapat memicu remaja untuk mulai mencoba narkoba hingga menjadi kecanduan. Yang kedua, faktor psikologis. Remaja yang mengalami stres berat, gangguan perilaku, atau masalah psikologis seperti depresi dan gangguan cemas lebih beresiko mengalami kecanduan narkoba. Yang ketiga adalah faktor genetik. Faktor keturunan juga menjadi salah satu faktor resiko penyalahgunaan narkoba pada remaja. Seorang remaja beresiko besar menjadi pecandu narkoba jika ia memiliki orang tua atau saudara kandung yang juga mengalami kecanduan narkoba atau alkohol. Dan yang keempat yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu juga bisa membuat remaja penasaran untuk mencoba narkoba hingga akhirnya menjadi seorang pecandu. Yang ketiga yaitu tanda-tanda remaja menjadi pecandu narkoba. Yang pertama, tanda fisik, yaitu 1. Mata merah dan pupil mata yang mengecil atau membesar. 2. Penurunan atau peningkatan berat badan yang drastis dalam waktu singkat. 3. Sering kelelahan atau justru sangat bertenaga dan tidak bisa diam. 4. Sulit atau tidak bisa tidur. 5. Perubahan pada penampilan fisik atau ketidakpedulian terhadap penampilan. 6. Sering mimisan. 7. Batuk yang tidak kunjung sembuh. Dan yang terakhir, 8. Yaitu mengalami kejang tanpa adanya riwayat epilepsi. Yang kedua yaitu tanda dan perilaku psikologis. Yang pertama, lebih tertutup dan terlihat seperti merahasiakan sesuatu. Yang kedua, perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Yang ketiga, berkurangnya minat terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya. Yang keempat, sulit konsentrasi. 5. Tidak memiliki motivasi dan tampak lesu. 6. Cemas, paranoid, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sering bolos sekolah dan prestasi akademik menurun.
Yang keempat yaitu gejala spesifik dari jenis narkoba yang dikonsumsi. Yang pertama yaitu obat golongan stimulan. Beberapa contoh narkoba yang termasuk obat golongan stimulan meliputi kokain, ekstasi, dan amfetamin. Narkoba jenis ini dapat menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah, sulit tidur, tidak bisa diam, sering lapar, dan mudah lupa. Yang kedua, obat golongan depresan. Narkoba yang termasuk obat golongan depresan seperti obat penenang, heroin, dan ganja akan membuat penggunanya lebih merasa rileks, mengantuk, napas melambat, tekanan darah menurun, detak jantung melemah, dan proses berpikir menjadi lebih lama. Dan yang ketiga yaitu obat halusinogen. Obat halusinogen terkadang juga disebut sebagai obat psikedelik. Contoh narkoba yang termasuk dalam golongan obat halusinogen adalah magic mushroom, LSD, ketamin, ekstasi, dan ganja. Narkoba jenis ini dapat menimbulkan halusinasi, perubahan suasana hati, mual, pusing, dan muntah-muntah. Yang kelima yaitu strategi pencegahan narkoba pada remaja. Yang pertama yaitu ketahui aktivitas yang dilakukan oleh remaja. Yang kedua, tetapkan aturan serta konsekuensi. Yang ketiga, ketahui teman-teman sepergaulan para remaja. Yang keempat, mengawasi selalu resep obat. Yang kelima, berikan dukungan dari keluarga. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu berikan contoh yang baik. Yang keenam yaitu cara mengatasi kecanduan narkoba. Yang pertama, detoksifikasi. Detoksifikasi adalah langkah pertama dalam perawatan pemulihan diri dari narkoba. Hal ini merupakan kegiatan pembersihan tubuh dari zat-zat berbahaya. Yang kedua, terapi konseling dan perilaku. Konseling bertujuan untuk membantu pasien untuk mengubah perilaku dan sikap dalam menggunakan zat narkotika. Dan yang ketiga yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pengobatan jangka panjang untuk gangguan dan kecanduan zat psikotropika terlarang. Rehabilitasi dilakukan untuk melepaskan diri dari ketergantungan zat psikoaktif seperti alkohol, ganja, kokain, heroin, dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.